Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Fatur Rahman, dosen program studi Bisnis Digital Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Wiraraja. Di sini saya mengampu mata kuliah Digital Marketing dengan bobot 3 SKS di semester 5. Pengantar mata kuliah Digital Marketing ini sebenarnya mengacu kepada perkembangan industri 5.0 di mana komunikasi pemasaran berubah dari awalnya konvensional menuju era digitalisasi. Di era sekarang, preferensi konsumen itu berubah menggunakan alat media sosial yang kita ketahui bersama atau kita gunakan bersama, yaitu YouTube, TikTok, Instagram. Selanjutnya, materi yang akan disampaikan pada mata kuliah Digital Marketing ini ada beberapa komponen. Yang pertama adalah strategi marketing. Komponen yang kedua adalah konsep digital marketing. Komponen ketiga adalah tradisional versus digital marketing. Komponen keempat adalah strategi meningkatkan omset. Komponen kelima adalah electronic word of mouth, dan komponen keenam adalah search engine optimization, dan komponen ketujuh adalah search engine marketing. Selanjutnya, sistem pembelajaran mata kuliah digital marketing diantaranya ada 3 poin. Yang pertama adalah delivery, yang kedua adalah interaction, dan yang ketiga adalah assessment. Nah, ada beberapa 4 CPL yang didukung mata kuliah ini yang mengacu kepada outcome based education. CPL pertama, CPL kedua, CPL ketiga, dan CPL keempat. Adapun CPMK sebagai acuan materi, metode dan penilaian ini ada 6 CPMK. Yang pertama adalah menjelaskan konsep dasar digital marketing beserta ruang lingkupnya, dan yang kedua menganalisis perbedaan strategi pemasaran konvensional dan digital, dan yang ketiga menyusun strategi digital marketing sesuai dengan karakteristik konsumen. Yang keempat adalah mengoptimalkan platform digital, media sosial, SEO, SEM, dan EWOM. Yang kelima, mengevaluasi efektivitas strategi pemasaran digital secara terukur. Dan yang keenam, merancang solusi pemasaran digital berbasis studi kasus nyata. Sekian yang bisa saya sampaikan terkait dengan deskripsi mata kuliah digital marketing. Langkah berikutnya adalah memasuki pelajaran mata kuliah digital marketing yang akan membahas terkait dengan elektronik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, puji Tuhan. Pada pagi hari ini kita masih diberi kesehatan, kebahagiaan, dan keselamatan untuk sama-sama belajar terkait dengan mata kuliah digital marketing. Akhir-akhir ini kalau kita berbicara digital marketing itu pergeseran pemasaran dalam konteks digitalisasi. Mungkin 20 tahun yang lalu orang lebih fokus bagaimana mempromosikan produknya via media, melalui media cetak. Bagi kalian atau generasi Z, tidak jarang sekali menemukan media cetak seperti halnya koran, kan? Ya apa enggak? Nah, sekarang kalian melihat informasi, misal video promosi terkait dengan produk, dan orang yang lagi ngetrend di TikTok maupun di Instagram itu lebih banyak di media sosial kayak IG, YouTube, atau di media cetak seperti halnya koran atau radio. TikTok kan, itu adalah pergeseran yang namanya. Karena apa? Manfaat digitalisasi itu sangat mudah untuk menggiring produk kita supaya lebih dikenal oleh banyak orang. Sampai di sini paham? Nah, oleh sebab itu saya akan menyinggung terkait dengan materi electronic word of mouth. Pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan electronic word of mouth? Ada yang tahu? Ada yang tahu?
Ada yang tahu? Jadi pengertian electronic word of mouth itu adalah proses penyebaran informasi, opini atau pengalaman konsumen. Contoh sederhana kalau kalian membeli produk di marketplace kayak Shopee, apalagi? TikTok, apalagi? Tokopedia dan kawan-kawan yang lain kan, sebelum kalian memutuskan untuk membeli produk itu, langkah pertama yang dilakukan apa kira-kira? Informasinya apa? Ulasan, terus rating, terus harga atau diskon. Itu bagian dari EWOM atau electronic word of. Kenapa harus mencantumkan seperti itu? Kenapa? Memberikan trust kepada calon pembeli, calon konsumen. Seumpama kita mengunjungi salah satu produk yang ada di marketplace, tidak mencantumkan, misal tidak tertera bintang 5, apakah kita yakin untuk membeli? Tidak yakin. Walaupun bintang 5 tapi tidak ada ulasan yang baik dari calon yang sudah membeli, apakah ada daya tariknya? Tidak. Oleh sebab itu kan harus terstruktur dari bintang, dari harga, dari ulasan. Ulasan itu harus bermakna apa? Positif atau negatif? Positif. Kalau seumpama negatif, produk ini sangat jelek sekali, packagingnya tidak baik ketika nyampe di kami, apakah Anda tertarik untuk membeli? Tidak. Makanya harus didesain sedemikian rupa sehingga ada orang tertarik untuk membeli produk. Contoh siapa teman-teman di sini yang punya bisnis kecil-kecilan lah? Ada? Nggak ada? Ya mudah-mudahan ada. Sampai di sini paham? Oke. Berikutnya kalau berbicara layanan media digital EWOM itu yang pertama adalah media sosial. Yang kita ketahui kalau berbicara media sosial itu kan banyak, ada WhatsApp, apalagi? Instagram, terus TikTok, Facebook, dan lain-lain. Kalian kan sering menjumpai ulasan orang kan di sana kalau berbicara EWOM tuh. Contoh kalau teman-teman menjumpai orang yang menjual produk terkait dengan kosmetik lah. Itu kan ada ulasan yang baik kan, atau ada keyword yang baik terkait dengan produk kecantikannya, bisa membersihkan, bisa bertahan 24 jam, bisa bertahan 12 jam. Itu untuk menarik. Kenapa dikasih seperti itu? Untuk mendeliver informasi dari produk itu supaya mengengage orang untuk membeli. Apakah cukup di situ? Ya tidak. Ketika ada orang yang membeli, maka si pihak yang menjual produk itu kan memberikan saran kepada orang yang membeli kan, tolong berikan ulasan terkait dengan produk saya, kritik dan saran kan. Tujuannya untuk apa? Tujuan untuk pembeli berikutnya. Kenapa menggunakan media sosial sekarang? Karena media sosial adalah jendela mengetahui banyak informasi kan yang dipakai oleh banyak orang. Tidak hanya berbicara kalangan Gen M, Gen Z, Gen Y dan lain, tapi semua kalangan sudah memakai itu. Dan yang kedua, forum. Forum itu bisa di grup WhatsApp kalian masing-masing lah. Contoh sederhananya kalau grup forumnya adalah mahasiswa, kalau ada tugas, itu contoh sederhana. Misal ada beberapa orang yang tidak mampu mengerjakan tugas terkait dengan pemasaran, maka ada salah satu orang yang mengerti basic bagaimana mengerjakan tugas itu dengan cara yang cepat, efektif dan efisien. Maka akan ada saran dari orang lain. Kamu coba ke orang ini deh supaya tugasmu cepat selesai. Itu kan bagian dari Bagian dari trust, karena dapat rekom dari orang lain. Forum itu adalah utilize yang banyak dimanfaatkan oleh orang lain. Yang ketiga adalah blog. Blog itu ngerti? Kalau kalian mau beli HP kan tentunya menggunakan search engine kan? Ya kan, di search engine itu misal HP iPhone atau Samsung atau Oppo, diklik itu kan masuk ke blog orang. Ya kan, dia kan memberikan ulasan. Ya kan, ada deskripsinya seperti apa, berbicara spesifikasi, berbicara harga, berbicara apa. Setelah itu ada komen dan lain-lain. Terus kalau teman-teman nih sakit gigi misal, bagaimana cara
mengobati sakit gigi, muncul kan bisa Halodox, apalagi atau health dan lain-lain lah. Di situ kan memberikan deskripsi, tidak hanya deskripsi tapi ada komentar dari orang lain bahwa website itu memang sudah banyak dipakai oleh banyak orang, dan orang-orang yang tergolong di dalam blog itu memang orang yang kredibilitas. Terus yang keempat adalah platform e-commerce. Nah, kalau berbicara ini kan kalian sudah pegang pasar kemana-mana kan? Karena sudah pegang HP semua. Paling hanya tidur kalian tidak akan men-scroll yang namanya e-commerce itu, kayak Shopee, TikTok dan lain-lain. Mau beli produk ini, lihat dulu bagaimana ratingnya, bagaimana ulasannya, bagaimana harganya. Kamu membandingkan dengan orang lain, dan itu nggak cukup sekarang. Karena apa? Membutuhkan preferensi yang banyak. Itulah manfaatnya antara pemasaran konvensional sama pemasaran digitalisasi. Pergeseran preferensi konsumen sudah berubah. Orang memutuskan untuk membeli itu tidak hanya berbicara cukup tahu, tapi mencari preferensinya. Bagaimana ulasan orang lain, bagaimana pendapat orang lain, apakah orang yang memberikan ulasan itu adalah orang yang kredibel di bidangnya, sehingga kamu akan tertarik untuk membeli. Atau istilah kerennya itu adalah call to action. Paham? Sebelum dilanjut ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ada? Berikutnya kalau berbicara kualitinya, yang pertama adalah kualitas pesan yang disampaikan secara online. Kalau secara online itu kenapa harus secara online? Contoh, kalau teman-teman datang ke pasar tradisional, yang tahu tentang produknya apakah orang yang hanya datang? Kalau tradisional nih, iya kan? Hanya orang yang datang saja kan? Kalau berbicara online, semua orang. Yang penting dia pegang HP, smartphone. Itulah keunggulannya era sekarang. Dan yang kedua, kemudahan pesan untuk dipahami. Karena apa? Dibaca, diteliti, dan pesannya tidak terlalu panjang. Keunggulannya, kemudahan pesan untuk dipahami. Kan tidak panjang-panjang tuh, iya kan? Produk X, deskripsinya ada di bawah. Orang paham kan? Berikutnya, kemampuan pesan untuk memberikan solusi dan manfaat. Contoh, kalau perempuan, kalau pengen kelihatan lebih awet, lebih cantik, lebih putih, maka dia akan pakai produk kecantikan, skincare. Produknya kan macam-macam, iya kan? Mereknya macam-macam. Ada apa saja? MS Glow, terus yaitu, dan setiap merek dari skincare itu teman-teman kan tidak langsung memutuskan untuk membeli, iya kan? Membandingkan terlebih dahulu kan? Terus mencari sosok siapa yang menjadi influencernya. Kalau orangnya kredibel, maka kamu akan tertarik, apalagi kalau kamu sangat hobi kepada orang itu atau sangat kagum kepada orang itu. Gak usah banyak-banyak, kamu akan langsung tertarik. Berikutnya adalah pesan yang disampaikan memberikan dampak positif. Ya jelas, positif. Kalau nggak positif, nggak bakalan ada orang yang tertarik. Contoh iklan iPhone terbaru. Letak perbedaan dari seri-seri sebelumnya. Kalau iklan dari iPhone 17 itu kan orang berunding di meja kan, antara yang pojok sana sama pojok di sini itu kan iPhone-nya dilempar kan. Itu menampilkan apa berarti? Menceritakan apa? Keunggulan dan kualitas. Itu pesan yang tersembunyi. Menggunakan platform apa? Media. Ulasannya bagaimana orang yang sudah membeli dan akan membandingkan kualitasnya.
Harga kadang-kadang tidak dilihat oleh orang. Yang penting apa? Yang penting dia sudah targetnya tersampaikan untuk membeli telepon iPhone yang seri terbaru. Karena apa? Sekarang lingkungan yang akan merubah itu semua. Lingkungan pertemanan kan bentuknya dari elektronik juga kan? Word of mouth-nya. Hei, coba deh kamu pakai ini dan kunjungi salah satu ini. Kalau kamu tidak percaya, coba lihat ulasannya. Itu yang akan menggiring semua. Kamu memberikan pesan positif terkait dengan apa? Terkait dengan produknya. Makanya influencer itu mahal bayarannya. Karena apa? Karena dia yang akan menggiring produk. Perusahaan rela membayar. Sampai di sini paham? Ada pertanyaan? Nah, selanjutnya kalau berbicara kuantiti itu ada 3 step di sini anak-anak. Yang pertama adalah banyaknya jumlah komentar atau pesan yang disampaikan. Semakin banyak komentar yang disampaikan, maka produk yang dijual itu semakin banyak orang yang meminati. Makanya orang-orang sekarang ketika pertama kali jualan di marketplace itu minta saran kepada teman-teman terdekat terlebih dahulu. Tolong dong di komen, tolong dong kasih ulasan. Pengalamannya bagaimana? Itu trik awalnya. Strateginya lah. Tapi harus berdasarkan kualitas dari produk. Jangan memberikan ulasan itu dengan cara yang ngarang. Itu nggak baik juga ketika produknya dibeli oleh orang lain. Maka kan orang itu tidak akan mendapatkan kepuasan. Itu yang perlu hati-hati. Yang kedua, pesan yang disampaikan berupa pesan positif dan menjual. Pesan yang positif itu misal di TikTok Live lah. Orang diajak untuk supaya cepat membeli produknya kan. Misal diskonnya sampai jam berapa ke jam berapa. Iya kan? Semakin Anda cepat membeli maka semakin dapat diskonnya. Kalau lewat jamnya maka tidak akan mendapatkan diskon. Dan akan disertakan juga ulasan orang lain yang sudah membeli di jam sekian atau di hari sebelumnya tapi jamnya sama. Yang ketiga, komentar atau pesan disampaikan mendukung rekomendasi tentang reputasi baik terhadap produk. Saya sudah pakai ini loh. Coba lihat, wajah saya semakin cerah. Coba deh kamu pakai produk ini, barangkali cocok. Harganya murah lagi kalau dibandingkan dengan produk yang lain. Itu kan triknya. Contoh kalau berbicara produk-produk yang kalian konsumsi sehari-hari lah. Misal kayak air minum. Ada Aqua, ada Cleo, ada Le Mineral dan lain-lain. Setiap orang itu kan merekomendasikan dengan cara dengan spesifikasinya masing-masing kan? Tidak akan mungkin sama. Tergantung produk yang dijual itu seperti apa. Walaupun sama-sama air tapi kandungan airnya berbeda, packagingnya berbeda, harganya berbeda. Paham? Ada pertanyaan? Oke. Nanya, Pak. Namanya siapa, Mas? Nama saya Devansa Maulana Abdulri, Pak. Pertanyaan saya mengenai dampak ulasan negatif, Pak, terhadap citra merek dan keputusan pembelian, Pak. Oke, kalau berbicara dampak negatif itu saya kasih contoh yang paling real. Coba Mbak ke depan. Kamu, ya ke depan. 1, ayo Mas. Ayo. Yuk sini. Ini praktek ya, prakteknya langsung. Studi kasusnya. Kalau coba kamu bilang sesuatu kepada dia tentang hal yang jelek tentang dia, wes. Yang kamu dulu, yang ayo Mbak. Ayo. Wes pakai bahasa Indonesia. Oke, kamu bajunya jelek. Bagaimana respon teman-teman yang lain tentang dia ketika dapat ulasan yang negatif? Bagus apa enggak? Tidak. Itu contoh sederhana. Coba sekarang praktekkan ulasan yang positif tentang dia. Misal dia adalah public figure di kampus kita Universitas Wiraraja.
Brand ambassador lah, yang seringkali mempromosikan. Coba ulasannya tentang dia. Badannya gagah, Pak. Badan gagah, terus satu. Udah. Enak kan? Ya itulah. Tepuk tangan dulu. Terima kasih Mbak. Paham kan? Ya paham. Makanya jangan sesekali kalian memberikan ulasan yang negatif terkait dengan produk. Contoh sekarang banyak influencer yang merekomendasikan makanan yang baru tuh, baru bangun. Mungkin dia mendapatkan uang dengan cara pinjem, ya kan? Bisa menggadaikan mobil, bisa menggadaikan apa. Terus tiba-tiba kita datang memberikan ulasan yang tidak baik kepada produknya. Apakah bisnisnya akan berjalan atau langsung gulung tikar waktu itu? Karena yang nggak baiknya apa yang disampaikan itu kan langsung di-up ke media sosial kan? Apakah hanya orang-orang tertentu yang nonton? Kan tidak, banyak orang yang nonton. Belum lagi kalau followernya dia banyak. Makanya ketika teman-teman akan memberikan ulasan yang tidak baik, dipikir dulu. Supaya tidak berimbas kepada banyak hal. Tuh. Walaupun kita memberikan ulasan yang tidak baik, tetapi menggunakan kata-kata yang agak sopan sedikit. Misal kalau orangnya cacat, mungkin dia jalannya yang kurang stabil, kan bisa gitu caranya. Iya kan? Atau produknya. Kadang-kadang kalau kita membeli baju itu kan harapan dari kita ini, konsumen ini membeli produk itu, misal berupa baju lah. Pengen kualitasnya bagus, tapi harganya murah. Yang datang kadang-kadang awalnya lengan panjang, yang datang lengan pendek. Terus memberikan ulasan yang sempurna-sempurna tuh, tidak sesuai dengan apa? Ya dirimu yang kadang-kadang perlu dipertanyakan. Apakah layak memberikan ulasan seperti itu, sedangkan keinginanmu tinggi tetapi tidak sesuai dengan harga? Itu. Paham Mas? Itu contohnya. Maka yang paling dijunjung itu adalah trust, kepercayaan. Kepercayaan, ibarat kamu pacaran lah. Kalau tidak ada unsur kepercayaan maka tidak akan bisa mendapatkan kebahagiaan kan. Dalam membeli produk apapun ya seperti itu juga anak-anak. Kepercayaan, kamu kalau percaya kepada produk A, maka kamu akan puas. Setelah kamu puas akan menjadi orang yang loyal. Setelah kamu loyal akan merekomendasikan kepada orang lain. Itu. Paham? Nah, peluang, kalau berbicara peluang itu ada 4 step. Yang pertama adalah membangun kepercayaan, ulasan positif, meningkatkan reputasi merek. Jelas. Trust. Kadang-kadang videonya bagus tuh, iya kan, ulasannya bagus, produknya yang tidak sesuai, kan nggak baik juga, ya kan. Makanya harus strukturnya jelas antara videonya jelas, kemudian produknya jelas, harganya jelas, sehingga orang itu akan memberikan ulasan yang positif kok, tidak harus diminta. Paham? Langkah yang kedua, pemasaran biaya rendah, konten buatan pelanggan menjadi promosi gratis. Kita ini kan sebenarnya adalah ujung tombak perusahaan-perusahaan kan? Iya kan? Contoh sederhana, kalau kalian ingat salah satu merek tertentu lah, berbicara pasta gigi. Kalau gigi Anda tidak pengen berlubang, maka ingat ke apa? Kalau pengen senyum, close up. Gampang kan? Terus yang ketiga, peningkatan brand engagement, interaksi aktif antara pengguna memperkuat loyalitas merek. Ya semakin kalian banyak interaksi dengan orang. Makanya ketika harganya barangnya masih ready apa enggak, kalau cepat kalian respon kepada calon, maka orang itu puas. Makanya teman-teman ketika masuk ke misal ke hotel, ke bank, kan langsung ada yang bisa kami bantu. Itu. Fisiknya, online-nya, apa yang ditanyakan oleh calon pembeli itu cepat direspon. Cepat.
Kalau nggak cepat maka akan kehilangan. Karena untuk mencari satu pelanggan itu sulitnya minta ampun. Karena harus membangun trust dari awal lagi. Membangun storytellingnya, brandingnya. Paham? Yang keempat adalah opini konsumen memberikan data berharga untuk riset dan inovasi produk, kritik dan saran. Kritik dan kadang-kadang kalau berbicara kritik dan saran itu kadang-kadang kita tidak terlalu jujur untuk memberikan. Yang penting puas semua itu juga menjadi apa? Menjadi catatan bagi si penjual atau yang punya produk. Karena apa? Tidak mengerti bagaimana kelemahannya. Kalau kita mengacu kepada teorinya Michael Porter yang berbicara SWOT itu kan ada opportunity-nya kan? Ada kelemahan. Bahkan pesaing melihat itu kelemahan dari pesaing apa sehingga dimunculkan menjadi kekuatan. Makanya jangan sesekali sungkan untuk dikritik. Karena kritik itu adalah membangun, tergantung jiwa kalian terbuka atau tidak. Walaupun Anda punya produk yang bagus tetapi tidak mau dikritik oleh pembeli atau calon pembeli, ya nggak bakalan ada perkembangan dari produk itu. Tidak ada. Nih contohnya. Contoh. Ini kan lokal kan? Lokal bisa bersaing loh dengan produk-produk yang memang sudah menjadi top of mind-nya. Ini contoh. Tapi dia selalu belajar. Orang tidak mungkin menciptakan produk itu kalau tidak pernah belajar. Belajarnya dari siapa? Dari orang lain. Itulah preferensi. Sekarang apa? Mudah untuk mendapatkan edukasi. Bisa nonton YouTube, bisa, iya kan? Untuk mengetahui bagaimana cara menentukan deskripsinya tinggal menggunakan ChatGPT, Claude AI dan lain-lain. Itu kesempatan terbuka kan? Dengan catatan kualitas produkmu harus betul-betul sesuai dengan apa? Dengan konsumen. Paham? Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, saya rasa cukup untuk perkuliahan pagi hari ini. Sebelum ditutup, saya akan menyampaikan beberapa pesan ke anak-anak. Karena di era digital sekarang banyak orang yang terlalu vulgar untuk memberikan informasi. Ya kan? Memberikan informasi terlalu vulgar, menerima informasi terlalu bebas. Artinya apa? Sesuaikan dengan kebutuhan Anda, sesuaikan dengan kemampuan Anda. Paham? Bahkan di era digitalisasi sekarang, karena terlalu banyak pergeseran preferensi konsumennya, kalian harus mampu menciptakan peluang sebanyak-banyaknya. Tidak ada yang tidak mungkin di era sekarang. Yang penting satu, kalian punya kemauan dan kemampuan untuk selalu belajar. Tingkatkan kompetensi Anda, pahami yang belum Anda pahami, terus kejar cita-cita Anda. Supaya apa? Supaya bisa dikenal banyak orang. Manfaatkan media sosial yang ada sekarang, TikTok, IG, YouTube, dan seterusnya. Supaya apa? Banyak orang mengetahui tentang aktivitas Anda, kegiatan Anda. Dan mencerminkan kebaikan-kebaikan yang ditularkan kepada banyak orang. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk tugas minta tolong dikumpulkan.